Negaranya diolok satu dunia, striker Qatar malah tantang Indonesia secara sombong. Akram Afif, kalian gak usah banyak ngomong, kami bantai kalian di Piala Asia. Isu ini kembali memanas setelah nama Qatar terseret dalam rangkaian kontroversi sepak bola yang viral di media sosial. Awalnya cuma satu pertandingan yang dibahas, tapi dalam hitungan jam narasinya melebar jadi perdebatan global yang melibatkan fans, pengamat, sampai pemain itu sendiri. Sepak bola yang harusnya soal 90 menit di lapangan berubah jadi perang opini tanpa akhir di internet. Semuanya bermula dari laga yang ramai dibicarakan. Ketika Qatar disebut tampil dalam pertandingan dengan intensitas tinggi yang dianggap sebagian pihak terlalu keras, termasuk dalam laga yang dikaitkan dengan Kanada. Dari beberapa cuplikan yang beredar, terlihat duel fisik yang sangat intens, tackle-tackle keras, dan benturan yang langsung memicu reaksi publik. Di sisi lain, ada juga yang menilai itu masih bagian dari sepak bola modern yang memang keras di level tertinggi. Tapi perdebatan sudah terlanjur melebar. Begitu video itu menyebar, langsung muncul reaksi dunia dari berbagai arah. Pengamat sepak bola mulai mempertanyakan standar permainan dan keputusan di lapangan, sementara fans netral ikut memperdebatkan apakah laga tersebut masih dalam batas fair play atau sudah terlalu jauh. Yang jelas, satu klip pendek saja cukup untuk mengubah satu pertandingan jadi isu internasional yang tidak berhenti dibahas. Dari situ, narasi tidak lagi berhenti di satu pertandingan saja. Publik mulai menarik kembali berbagai cerita lama tentang perjalanan Qatar di panggung sepak bola dunia. Cara mereka berkembang, cara mereka bersaing, sampai berbagai kontroversi yang dulu sempat muncul. Semuanya ikut diangkat lagi ke permukaan. Perlahan, opini publik terbentuk bukan hanya dari fakta pertandingan, tapi juga dari persepsi yang terus diulang di media sosial. Dan seperti biasa, internet langsung mengambil alih cerita ini. Qatar mulai dijadikan bahan meme global. Potongan video diedit ulang, diberi narasi satir, dibandingkan secara berlebihan dengan tim lain, sampai muncul berbagai candaan yang sudah tidak lagi berada di wilayah analisis sepak bola, tapi lebih ke hiburan dan ejekan yang menyebar cepat di berbagai platform. Di tengah situasi itu, netizen Indonesia ikut masuk ke dalam arus besar komentar yang semakin panas. Kolom komentar akun-akun sepak bola Qatar dan federasi terkait dipenuhi berbagai reaksi, terutama setelah isu skor besar dan cuplikan lama kembali viral. Ada yang menyindir, ada yang menyerang, ada yang bercanda, dan ada juga yang hanya ikut memperkeruh suasana yang sudah panas sejak awal. Situasi semakin memanas ketika Akram Afif mulai dikaitkan dengan respons terhadap komentar netizen Indonesia. Dalam narasi yang beredar di media sosial, ia disebut tidak terima dengan komentar tersebut, lalu memberikan respons bernada tantangan. Ia menegaskan bahwa Qatar tidak perlu banyak bicara di media sosial dan akan membuktikannya langsung di lapangan, terutama di Piala Asia 2027. Pernyataan itu langsung menyebar cepat dan berubah jadi bahan bakar baru. Di satu sisi, ada yang melihat itu sebagai bentuk kepercayaan diri seorang pemain top yang siap menghadapi tekanan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang menilai itu sebagai sikap terlalu sombong yang justru memperkeruh situasi yang sudah panas sejak awal. Dari situ, balasan dari netizen Indonesia langsung meledak lebih keras. Komentar yang paling banyak muncul adalah sindiran bahwa mereka siap menghadapi Qatar di lapangan dan membuktikan semuanya nanti di turnamen. Kalimat-kalimat itu menyebar cepat dan berubah jadi simbol rivalitas digital yang sudah terbentuk bahkan sebelum pertandingan benar-benar terjadi. Namun yang membuat situasi ini semakin liar adalah munculnya narasi tambahan yang lebih keras di kolom komentar. Salah satu yang paling sering diulang adalah paling juga bayar wasit. Walaupun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukung klaim tersebut, di dunia media sosial narasi seperti ini tetap hidup karena kekuatan emosi, pengulangan, dan algoritma yang mempercepat penyebarannya. Kalau dilihat lebih dalam, semua ini sebenarnya sudah jauh melampaui satu pertandingan atau satu pemain. Ini sudah berubah jadi gambaran besar bagaimana sepak bola modern bekerja di era digital, di mana pertandingan tidak lagi selesai saat peluit akhir berbunyi, tapi justru berlanjut di ruang tanpa batas bernama media sosial.
Di ruang itu, Akram Afif jadi salah satu sosok yang paling disorot. Setiap gerakan, setiap ekspresi, bahkan setiap pernyataan yang dikaitkan dengannya bisa langsung berubah jadi bahan perdebatan besar. Tekanan seperti ini membuat seorang pemain tidak hanya dinilai dari performa di lapangan, tapi juga dari narasi yang berkembang di luar lapangan. Sementara itu, Qatar harus menghadapi dua dunia sekaligus. Satu dunia adalah pertandingan di lapangan yang penuh tekanan dan strategi. Dunia lainnya adalah opini publik yang bergerak jauh lebih cepat, jauh lebih liar, dan seringkali tidak bisa dikendalikan oleh fakta. Netizen Indonesia sendiri terus memperpanjang dinamika ini dengan berbagai reaksi yang muncul tanpa henti. Ada yang serius, ada yang bercanda, ada yang ikut arus viral, dan ada juga yang hanya menonton sambil mengikuti drama yang terus berkembang. Tapi efeknya tetap sama. Setiap komentar baru memperpanjang siklus konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan yang paling menarik, tidak ada tanda bahwa siklus ini akan berhenti dalam waktu dekat. Karena setiap pernyataan baru akan memicu reaksi baru, setiap video baru akan membuka kembali perdebatan lama, dan setiap momen kecil bisa berubah jadi bahan bakar untuk gelombang berikutnya. Pada akhirnya, semua narasi ini akan kembali ke satu titik yang sama, di mana semua klaim benar-benar diuji tanpa opini, tanpa meme, tanpa komentar, di lapangan hijau. Karena sekeras apapun dunia maya berbicara, hasil pertandingan tidak bisa dipengaruhi oleh opini publik, tidak bisa diubah oleh viral, dan tidak bisa dimenangkan lewat komentar. Dan disitulah semua cerita ini akan menemukan jawabannya, di 90 menit yang sesungguhnya, di mana semua narasi, semua tuduhan, dan semua tantangan akhirnya harus dibuktikan tanpa bisa lari kemanapun lagi. Pada akhirnya, semua narasi ini akan kembali ke satu titik yang sama, di mana semua klaim benar-benar diuji tanpa opini, tanpa meme, tanpa komentar, di lapangan hijau. Karena sekeras apapun dunia maya berbicara, hasil pertandingan tidak bisa dipengaruhi oleh opini publik, tidak bisa diubah oleh viral, dan tidak bisa dimenangkan lewat komentar. Dan disitulah semua cerita ini akan menemukan jawabannya, di 90 menit yang sesungguhnya, di mana semua narasi, semua tuduhan, dan semua tantangan akhirnya harus dibuktikan tanpa bisa lari kemanapun lagi. Wah, gimana pendapat kalian guys? Dengan gaya permainan timnas sekarang ini, apakah kalian pede kalau King Indo bisa kalahin Qatar di Piala Asia tahun depan? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya!